Halo Sobat Jeprite, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang Windows 11 build 22557. Jadi teman-teman, Windows 11 kini sudah meluncurkan versi terbaru ya dari WinFair. Oke. Jadi Windows 11 kini meluncurkan versi 22557.1 ya. Di mana beberapa fitur baru ini dapat mempermudah kita secara signifikan. Nah, jadi teman-teman, untuk yang pertama ada beberapa hal yang saya akan bahas di sini. Jadi sebenarnya ada banyak ya item-item atau fitur-fitur terbaru dari Windows 11 build ini. Akan tetapi saya akan menjelaskan bagian-bagian yang mencolok ya. Nah, yang pertama, seperti yang teman-teman ketahui, sebelum kita masuk ke videonya, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Baik, yang pertama teman-teman silahkan teman-teman lihat bagian start menu ya. Di bagian ini kita sudah bisa membuat folder seperti di Windows 10 dulu. Nah, jadi Windows 11 yang versi sebelumnya itu tidak bisa membuat folder di bagian start menu. Sekarang sudah bisa. Nah, seperti contoh, saya akan membuat folder misalnya khusus untuk sosial media ya. Jadi antara dua WhatsApp dan TikTok ini kan kita jadikan satu, seperti ini kita geser ya. Kita lepas. Nah, ini akan jadi satu folder seperti ini ya. Nah, Instagram misalnya kita satukan lagi foldernya jadi seperti ini. Nah, jadi ini untuk foldernya folder sosial media ya kita namakan. Nah, jadi di sini kita sudah bisa membuat folder di Windows 11 ya teman-teman ya. Oke, itu mengenai folder di start menu. Selanjutnya teman-teman ada update terbaru yaitu drag and drop ya. Jadi drag and drop di Windows 11 itu sudah diaktifkan kembali. Nah, seperti contoh kita akan membuat drag and drop di Photoshop ya. Saya akan membuka Photoshop terlebih dahulu. Nah, mungkin ini akan mempermudah kita kembali dalam melakukan aktivitas seperti mengedit atau melakukan banyak hal ya dengan aplikasi-aplikasi yang ada dan yang kita install. Jadi drag and drop sendiri sangat mempermudah untuk soal edit mengedit menurut saya ya. Jadi kalau misalnya drag and drop ini tidak diaktifkan itu rasanya agak canggung ya untuk bermain editing, karena menurut saya kecepatan dalam editing itu sangat penting ya. Drag and drop sendiri bisa mempercepat editing kita semaksimal mungkin. Nah, seperti contoh saya sudah membuka Photoshop. Nah, kali ini kita akan memilih gambar ya. Memilih gambar yang akan kita dropkan ke Photoshop. Nah, sebelumnya kita tidak bisa memilih gambar langsung untuk di dropkan, tapi kali ini kita bisa ya memilih gambar untuk di dropkan di Photoshop. Jadi teman-teman silakan pilih salah satu gambar yang ingin teman-teman dropkan ya. Jadi dropnya ini misalnya saya akan mendrop yang bagian ini ya. Nah, ini kita pilih klik tahan ya, seperti biasa kita masuk ke Photoshop, lalu pada bagian Photoshop ini kita lepas. Oke, kita tunggu. Nah, prosesnya akan seperti ini. Jadi drag and drop sudah kembali ya teman-teman ya. Baik teman-teman, berikutnya itu adalah tampilan UI dari folder ya di File Explorer. Jadi ketika kita membuka File Explorer, tentunya di bagian folder yang ingin kita lihat, UI-nya akan berubah ketika kita menggunakan mode lag ya di tampilan view-nya. Jadi dulu itu sebelum versi ini kita tidak bisa melihat isi-isi dalamnya ini ya. Seperti misalnya ini ternyata ada gambar Corel Draw,
lain sebagainya ya, seperti ini. Nah, sebelumnya itu polos seperti ini ya. Nah, seperti ini polos. Tapi sekarang sudah ada gambar-gambar ya UI-nya. Jadi cukup menarik. Nah, selanjutnya teman-teman, pada bagian setting itu ada fitur terbaru yang dikeluarkan di Windows 11. Nah, pada bagian sistem ini kita lihat di sini ada fokus ya. Ini fokus, fitur yang dapat membantu kita menjaga mata agar tetap sehat ya. Jadi ini akan mengurangi tampilan cahaya biru ya. Jadi ketika kita start, ini akan membuat tampilannya menjadi agak redup dan juga akan menjaga mata kita tetap sehat ya. Selanjutnya teman-teman, yang fitur terakhir yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman. Jadi kita atau saya buka YouTube ya. Saya akan buka YouTube. Jadi saya akan memberikan contoh dari fitur terakhir ini, yaitu live caption ya. Jadi dia bisa membaca kata-kata dari video yang akan kita putar. Misalnya video yang akan kita putar itu contohnya video yang seperti saya cari ya. Jadi saya akan mencari salah satu video dulu yang akan kita jadikan contoh. Oke. Nah, akan tetapi di live caption sendiri kita hanya bisa mendengarkan itu yang bahasa Inggrisnya saja ya. Jadi hanya bahasa Inggris yang bisa dia terjemahkan untuk sementara ini ya ke live caption. Jadi seperti contoh, kita akan membuat atau mendengarkan satu video ini. Oke, saya jeda dulu. Jadi untuk mengaktifkan live caption itu kita tekan tombol Control, lalu tekan tombol Start menu atau tombol Windows ya, lalu L ya. Nah, begini tampilannya. Jadi Control, lalu ada tombol Windows di sana, Control plus Windows plus L, itu tekan bersama ya. Lalu di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa setting. Kita ganti positionnya jadi plotting on screen. Seperti ini ya. Jadi ini kita taruh tengah-tengah. Jadi di bagian plotting in screen ini dia akan membaca kata-kata yang akan disampaikan oleh video ini ya. Jadi kita akan buka. Nah, seperti ini. Jadi dia membaca sendiri dari kata-kata dari video ini ya teman-teman ya. Ini adalah fitur terbaru. Jadi di sini kita bisa mendengarkan orang berbicara sambil membaca yang ada kata-katanya ada diucapkan oleh seseorang tersebut. Baik teman-teman, itu beberapa fitur. Lalu fitur tambahan sendiri yang ada di Windows 11 tentunya yang di 22577 22557 itu kita bisa menggeser jendela ini ke atas ya untuk mengatur posisinya. Jadi kita geser ke atas seperti ini ya. Nah, kita bisa atur posisinya di mana ya, seperti ini di bagian atas. Jadi posisinya kita bisa tempatkan dimanapun. Nah, oke. Biasanya kita geser ke samping gini ya, tapi ini ke atas bisa juga.
Baik teman-teman, itu mungkin video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.